teman-teman. Ini mohon maaf ya kita mundur ke malam hari. Saya yakin udah ada banyak yang ngantuk-ngantuk juga. Semoga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu membosankan. Ya walaupun di sini juga kita banyak bahas teori ya, mungkin praktiknya sedikit. Jadi ya siap-siap di sana bisa apa aja nih, kopi, teh gitu. Ya silahkan dipersiapkan minumannya atau makanannya. Kalau misalnya itu diperbolehkan. Oke. Bismillah, kita langsung to the point aja. Kalau kemarin kan kita sudah membahas ya eh, fundamentalnya, apa perbedaan desainer dan artis atau seniman. Karena kenapa? Karena ini penting bagi teman-teman untuk mindsetnya ya, mindset seorang desainer. Ya, mindset seorang desainer bukan hanya estetik saja, tapi juga harus berfungsi gitu ya, berfungsi sesuai ya fungsi desainnya itu gitu ya. Oke. Kita lanjut aja. Kita bahas terlebih dahulu yang kemarin. Kita sekedar merujuk sebentar. Yang kemarin kita sudah membahas tentang hierarki dan kontras ya. Untuk desain refactoring ini ya. Itu memperbaiki desain ya, atau apa ya? Ya merapihkan desain kita yang sudah jadi tapi ada rasa kurang gitu ya. Ya, kalau misalnya teman-teman kayak ngerasa, oh ini desain saya ini kayak kurang nih, kurang di mana? Nah itu coba teman-teman tanyakan beberapa list pertanyaan ini gitu ya. Nanti ketika teman-teman mendesain ya. Seperti misalnya nih hierarki gitu. Ini mana elemen yang harus audiens lihat terlebih dahulu gitu. Apakah sudah sesuai atau belum gitu. Jangan sampai nanti apa namanya? Desainnya desain untuk promosi ini ya, desain untuk promosi, tapi yang kita highlight cuma menu-menunya doang gitu. Seharusnya kalau desain untuk promosi yang kita highlight itu ke menu-menu yang ada diskonnya gitu ya. Jadi diskonnya diperlihatkan besar, lebih besar daripada elemen lainnya gitu, atau lebih lebih warnanya lebih kuat gitu daripada yang lainnya seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu tujuannya apa, tujuan si desain itu dibuat apa gitu ya. Baru nanti kita sesuaikan hierarkinya ya, karena hierarki nggak bakal bisa ditentukan, kita nggak bakal bisa tahu yang mana elemen yang harus dilihat dulu kalau kita nggak tahu tujuan desainnya itu apa gitu ya, apakah desain untuk promosi atau untuk sekedar katalog produk ya. Kalau untuk katalog produk kan nggak mesti kita highlight besar-besar nih diskonnya 30% tuh, diskonnya buy one get one gitu, itu nggak perlu gitu ya. Jadi disesuaikan dengan tujuannya ya, tujuannya dan aplikasinya tuh di media mana, itu juga ditujukan apa dirapihkan seperti itu ya, dirancang hierarkinya sesuai. Oke, jadi mana elemen yang harus audiens lihat terlebih dahulu ya. Lalu kedua yaitu kontras. Nah, kontras dan hierarki ini nggak bisa dipisah ya, karena mereka berdua saling berkaitan gitu. Kontras ini apakah elemen A sudah lebih terlihat daripada elemen B? Itu simpelnya kayak gitu. Apakah ini benar nih? Kita pengen yang di kontras itu misalnya menu yang direkomendasikan koki gitu ya. Ini apakah sudah paling kelihatan daripada menu lain gitu kan? Jangan sampai kita bikin bikin menu apa ya? Sebenarnya ada menu yang direkomendasikan tapi kita nggak bikin itu lebih kontras, nggak bikin itu lebih dilihat dulu. Kita harus bisa bikin menu itu lebih dilihat dulu sama orang lain daripada menu lain ya, seperti itu. Oke, ini contohnya ya, ini contohnya misalnya seperti ini desain sebenarnya sudah ada hierarkinya, cuman masih kurang ya, masih monoton ya. Kalau misalnya dilihat dari warnanya sama semua gitu ya. Kalau dilihat dari size juga, size-nya sebenarnya sama semua gitu. Jadi belum ada hierarki yang terlalu menonjol gitu. Kita harus perbaiki lagi ya, kita harus perbaiki lagi. Dari ini semua kita pengen orang-orang tuh ngeliat dari mana gitu. Nah, biar biar gampang kita mulai dari titelnya dulu. Titelnya tuh maksudnya jenis makanan ya mungkin ya. Apakah dia makanan apa minuman gitu kan. Kalau misalnya orang lihat di menu kan biasanya dia ngeliat itu dulu gitu. Misalnya dia buka buku menu gitu ya. Buka buku menu, terus yang dilihat biasanya di halamannya ini makanannya jenis apa gitu. Apakah makanan makanan atau daftar minuman gitu ya. Daftar makanan atau daftar minuman. Nah, berarti titelnya harus lebih lebih dilihat terlebih dahulu. Lalu dari titel
kita beranjak ke menu. Ya orang udah tahu nih, oh ini menu makanan. Ya saya mau pesen makanan bukan pesen minuman gitu. Tapi kalau misal orangnya pengen pesen minuman, berarti dia nggak ngeliat lagi tuh, nggak ngeliat menu ya. Mereka langsung apa namanya, buka lembar selanjutnya sampai nyari yang minuman gitu ya. Makanya itu lebih perlu di highlight ya, lebih perlu di kontrasin seperti itu. Jadi seperti itu. Nah ini kita kita lebih kontrasin dua hal. Biasanya kan orang cuma lihat dari apa namanya, titelnya atau ini kategorinya apa sama menu-menunya apa dulu gitu. Baru nanti ngelihat harganya setelah itu. Harganya bisa dilihat terakhir dulu gitu ya. Dilihat dulu makanannya apa aja gitu. Jadi kita apa namanya? Kita bedain gitu ya. Kita bedain dengan cara apa? Kontrasnya kemarin kita udah belajar ada 6 ya. Ada 6 tipe kontras. Nah, ini kita pakai kontras by color ya, kontras by color. Jadi yang kurang kontras kita redupin lah apa namanya? Colornya. Nah, untuk ngeredupin color ini bukan ngambil dari sebenarnya bisa aja ya, sebenarnya bisa aja. Ini ada dua metode untuk bikin elemen lain jadi lebih kurang kontras, lebih tidak dilihat gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa apa namanya, pilih warna yang lebih lebih muda daripada warna ininya apa nah, warna sebelumnya ya. Kayak misalnya ini warnanya biru biru apa ya bahasanya ya, biru kontras atau biru ngejreng lah bahasa bahasa gampangnya. Terus kita bisa pilih biru yang lebih muda. Atau cara kedua kita bisa pilih warna yang sesuai dengan backgroundnya. Jadi kalau misalnya backgroundnya putih, kita bisa pilih warna abu-abu ya. Jadi yang sedikit lebih gelap daripada warna background gitu. Tapi lebih nggak apa ya, nggak lebih gelap daripada title ini. Nah kalau misalnya warna backgroundnya eh, dark gini atau gelap ya, ya kita jangan pilih warna abu-abu. Kalau pilih warna abu-abu yang masih kelihatan ya, masih kelihatan, masih masih ngejreng gitu karena abu-abu muda ya terutama ya, bukan abu-abu tua. Nah itu kita bisa pilih yang sesuai dengan warna background. Jadi warna backgroundnya misal biru, kita kita samain dulu aja warna birunya, terus nanti kita naikin dikit gitu ya, kita naikin dikit apa namanya ya, kita naikin dikit keterangannya gitu ya, keterangannya. Jadi lebih terang atau lebih lebih mudah. Jadi ini bisa bisa seperti itu. Oke. Jadi eh, jadi setelah ini, setelah sudah dipisahkan, nanti kita tanya lagi nih, kira-kira ini ada lagi nggak yang apa ya? Apakah apakah elemen yang harus dilihat itu pertama kali itu sudah paling kelihatan atau belum ya? Yaitu titel ya. Oh, ternyata titelnya masih masih sama dengan menu ya. Dia apa ya? Sama-sama warna biru, ukurannya sama, warna fontnya sama, warna fontnya, jenis fontnya sama gitu ya. Pokoknya semuanya sama ya, kalau bisa dilihat di sini ya. Terus juga depannya kapital dan lain-lain. Nah, kita harus bedain ya, kita harus bedain. Kita bisa, misalnya kita bisa lebih besarin ya, bisa lebih besarin seperti ini. Nah, kita ukuran fontnya kita lebih besarin daripada yang lain gitu ya, daripada yang menu ini. Karena kan kita pengen orang tuh ngeliat ini dulu, baru ngeliat menu-menunya gitu. Atau cara kedua kita bisa bikin shape-nya beda maksudnya gimana? Ganti font misalnya ya. Kita ganti font yang lebih tebal misalnya kayak font bebas ya, itu bisa juga. Atau font-font yang stylenya rada beda ya, misal font Arial gitu ya. Arial sorry, Times New Roman ya, Times New Roman yang serif gitu. Atau font Trojan Pro atau font apalagi ya lupa, Playfair ya dan lain-lain, pokoknya yang dia beda stylenya. Ini kan kalau ini kan sans serif ya, kita coba cari yang serif gitu. Nah, jadi dibedakan. Nggak mesti kita gedein juga gitu, tapi memang normalnya kalau misalnya mau dilihat lebih dulu ya kita gedein gitu. Tapi bisa juga kita ganti warnanya, warna yang beda gitu daripada yang lain. Cuman makin banyak warna makin bikin pusing ya, jadi usahakan variasi jangan jangan terlalu banyak. Oke. Nah, Ya, setelah sudah seperti ini, kita nanti coba tanya lagi gitu kepada diri kita. Ini masih ada yang kurang nggak? Masih ada nggak yang harus dilihat terlebih dahulu gitu? Misal setelah titel,
Apakah ada yang harus dilihat lebih dahulu? Apakah dari menu satu, menu 2, menu 3, menu 4 ada yang lebih kontras nggak? Misal ternyata ownernya pengen menu satu yang menu 2 yang lebih dijual gitu. Ya, menu 2 yang lebih jual gitu. Jadi pengennya tuh kita bikin direkomendasikan gitu menu 2. Karena mungkin menu 2 profitnya lebih banyak gitu bagi si owner. Jadi pengennya owner tuh menu 2 yang lebih dilihat sama orang gitu. Nah, jadi kita bisa bikin misalnya icon icon rekomendasi kayak gitu ya. Walaupun nanti juga kita harus kasih ini ya, kasih keterangan. Ini rekomendasi, ini apa itu icon ini maksudnya apa gitu. Misalnya direkomendasikan dan lain-lain. Jadi ini bisa jadi yang lebih kontras daripada menu satu, menu dua, menu tiga, menu empat. Nanti orang ngeliatnya ke menu dua dulu. Ini apa nih kira-kira nih yang direkomendasikan. Baru mereka ngeliat ke menu yang lain. Dan ini juga bisa nentuin decision making dia untuk order menu 2. Kalau misalnya mereka bingung menu satu, menu 2, menu 3, menu 4 ini bedanya apa gitu. Itu bisa seperti itu. Jadi kita tanyain terus ke diri kita apakah ini udah benar gitu, udah sesuai belum? Udah apa ya? Udah sempurna belum? Hierarki udah sempurna belum? Ya orang-orang udah ngelihat udah terarahkan belum matanya gitu ya. Nah, ini juga sama aja ya. Kalau misalnya versi darknya, kadang-kadang kan ada beberapa klien yang pengennya desainnya nggak terang terus ya. Ada yang beberapa yang sukanya ya temanya gelap gitu ya. Jadi bisa disesuaikan aja gitu. Oke. Nah, terus ada satu tips nih dari Ane pribadi ya. Tidak selamanya yang harus dirubah adalah elemen yang kita inginkan lebih kontras ya. Tapi kita bisa merubah elemen lainnya jadi lebih tidak kontras. Ya, seperti yang tadi kita sudah bahas ya sebenarnya. Jadi nggak mesti nih, misalnya kita pengen title sama menu yang lebih dikontrasin ya. Kadang kita akan dihadapkan kondisi seperti ini. Jadi semuanya udah kontras sebenarnya. Title sama menu nanti pengen lebih kontrasin. Artinya kita pengen kita lebihin gitu ya. Apa lebih gede, apa lebih tebal fontnya, apa lebih lebih warnanya lebih ngejreng gitu, misalnya warna kuning dan lain-lain ya. Nah, apa mau kayak gimana gitu ya. Nah, itu nggak mesti kita titelnya yang kita besarin atau kita tebelin ya. Seperti ini nih. Ini nggak mesti kayak gini. Walaupun bisa kayak gini, cuman nggak mesti, walaupun nggak mesti. Jadi kita bisa bikin elemen lainnya yang justru lebih nggak kontras. Ya, jadi kayak gini ya, kita warnain yang lain itu abu-abu gitu, atau eh, fontnya lebih kecil, atau eh, apa fontnya lebih kurus lah ya, nggak lebih tebel. Kita pakai yang light gitu, seperti itu. Nah, jadi nggak mesti kita apa namanya yang kita rubah itu yang ininya yang kita pengen kontrasin. Oke, oke sampai sini ada yang mau bertanya tentang eh, apa namanya tentang hierarki dan kontras? Anda yakin teman-teman udah pada paham ya? Cuman kita ngulang-ngulang lagi karena ini pelajaran basic sekali. Mungkin nanti di ini kasih PR kali ya biar biar tambah masuk juga. Saya Mas. Ah ya ya silakan silakan. Ini Mas, kalau soal desain sama hierarki juga kan ada beberapa style desain yang dimana hierarki berantakan, terus apa namanya kayak tema-tema seperti anti desain atau apa maksimalisme kayak gitu. Nah itu apa apakah hierarki dan semua itu harus diterapkan di semua tema ataupun ada beberapa pengecualian yang bisa apa bukan meninggalkan tapi mengesampingkan hal-hal tersebut Mas. Seperti itu. Oke baik 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 ini menarik ya ini menarik karena Anda pribadi juga apa ya sempat tertarik menguasai style seperti itu. Jadi sebenarnya mereka sendiri juga ada yang dikontraskan gitu. Apa hierarkinya ada gitu. Cuman hierarkinya bukan pada elemen desain tapi pada style itu sendiri gitu. Jadi yang dikontrasin justru ininya apa namanya stylenya gitu.
Karena fungsinya hierarki itu kan biar orang tuh ngelihat desain yang kita buat daripada desain orang lain kayak gitu. Jadi misalnya nih, jadi bukan cuma di dalam desain itu juga sendiri ya. Misalnya dalam satu poster ya, poster atau billboard lah ya. Nah, kalau misalnya di luar sana itu kan ada banyak ya. Biasanya beberapa ada yang billboardnya sampingan gitu ya. Ada yang billboardnya sampingan, ada yang bikin bannernya sampingan seperti itu. Nah, kita juga pengen kan kemarin kita sudah bilang ya bahwa desainer juga harus tahu lingkungan pengaplikasiannya ya, kondisi lingkungannya ya. Misal kondisi lingkungan sudah ada banner yang warnanya flat gitu ya, stylenya flat. Nah, sementara kita pengen ini beda nih ya, kita pengen beda dan tidak menyalahi brand juga, misalnya misal brand distro gitu ya, brand distro biasanya yang apa ya, yang anti desain itu kan biasanya fashion gitu ya, atau yang stylenya memang jualannya style gitu ya. Nah, misal brand distro dan memang ada juga dia pakai beberapa apa namanya di produknya pakai style yang seperti itu ya, atau yang psychedelic juga bisa kayak gitu kan. Ada ya pokoknya banyak lah ya, abstrak dan lain-lain. Nah, itu biasanya kan uh, alignmentnya berantakan, nggak balance dan lain-lain. Nah, justru itu yang dibesarin hierarkinya itu di stylenya tersebut. Jadi orang lebih ngeliat itu, wah ini unik nih gitu ya, ini unik nih. Nah, habis itu nanti mereka nyari-nyari tulisannya tuh. Ya, jadi justru hierarki keduanya bukan titelnya justru. Hierarki pertamanya bukan titelnya, tapi itu hierarki keduanya. Misalnya dia nyari-nyari dulu. Yang penting mereka kepo, dia ngeliat gitu. Nah, ini nyari nih, ini apa sih nih? Kan kepo kan? Kepo. Oh nih, makanya sebagai desainer kita juga harus punya apa ya? Intuisi apa ya? Feeling gitu ya. Apa ya? Riset mendalam lah ya. Riset mendalam bagaimana cara kita bisa menghipnotis mata buyer gitu ya, menghipnotis mata audiens gitu, dan tanda kutip ya menghipnotisnya, memindahkan mata audiens itu dari produk kompetitor atau banner-banner desain-desain saingan ke desain kita dulu gitu. Jadi ke desain kita dulu baru desain yang lain. Jadi desain ini sebenarnya nggak cuma di scope desainnya doang, nggak cuma di internal doang gitu. Jadi kita juga harus memikirkan eksternalnya juga gitu, faktor eksternalnya gitu. Ya itu kalau misalnya si apa namanya si desainnya ini ya, desainnya mencakup seperti marketing itu harus kayak gitu. Cuman kalau misalnya desain-desain yang diperuntukkan untuk menjelaskan itu biasanya nggak ada yang kayak gitu, Mas. Kalau misalnya nih pricing tag deh, pricing tag di baju distro yang baju toko baju yang itulah yang stylenya abstrak-abstrak gitu ya misalnya, atau yang stylenya modern atau futuristik, itu mereka nggak ada yang nggak jelas gitu, hierarkinya pasti tag apa namanya harganya yang paling kelihatan gitu daripada yang lain gitu. Karena kenapa? Karena tujuan desain itu memang untuk menjelaskan, beda bukan untuk menarik attention. Nah, kalau misalnya menarik attention, iya memang hierarkinya seperti itu. Jadi itu ya, kira-kira menjawab nggak, Mas JC? Alhamdulillah Mas. Terima kasih Mas. Oke. Seperti itu ya. eh Nanti teman-teman ada yang paham nggak nih yang dimaksud Mas Jais itu yang seperti apa? Kita coba share ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum paham. Ini tadi Ani sampai sempat share juga, sempat nyari juga. Nah ini ya, jadi yang seperti ini nih, yang nggak jelas seperti ini, ya. Nah ini ada yang sebenarnya jelas ya nih, hello@studiopush.com gitu. Jadi memang dia sengaja untuk bikin orang kepo dulu, ini apa sih, ini berantakan banget gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga seperti ini. Jadi tetap ada yang pasti ada teks yang menjelaskan ini gitu ya, menjelaskan ini atau sekedar logo brandnya gitu, biar sekedar kita kepo gitu ya. Nah, jadi eh, apa namanya yang seperti itu teman-teman mudah-mudahan paham apa yang dimaksud Mas Jaisi ya. Oke, kita kembali lagi ke materi.
Jadi intinya kita penguasaan dalam brief itu penting sekali, bukan cuma sekedar kata-katanya doang yang dikasih klien, tapi kita juga harus mendalami betul-betul apa tujuannya, apa namanya yang ingin dicari apa, apakah attentionnya klien atau pengen klien tahu ya edukasi, ini apakah ini untuk edukasi, untuk menjelaskan. Nah itu kita harus bedakan seperti itu. Oke, selanjutnya setelah hierarchy dan kontras ada alignment ya. Jadi alignment itu bisa dibilang apakah setiap elemen yang memiliki hierarki yang sama sudah sejajar gitu ya. Ini sebenarnya nggak cuma sejajar. Alignment ini ada banyak sekali variasinya, tapi kita bahasnya sekarang yang simpel-simpel aja dulu, karena udah malam juga ya. Jadi takutnya panas juga otaknya nggak bisa ini. Nah misalnya seperti ini. Ini sebenarnya nggak masalah ya untuk menu kayak gini sebenarnya nggak masalah. Ini udah bagus. Ini ada secara kontras dan hierarki dia udah bagus ya. Misalnya ini makanan dia udah paling kontras apa paling kontras. Berarti orang ngeliat ke makanan dulu. Ya makanan terus habis itu ngeliat ke menu gitu. Nasi goreng, mie goreng, mie super pedas, kue tiaw dan lain-lain gitu ya. Terus ada habis itu baru ngeliat ke harganya dulu. Ini sebenarnya urutan udah bagus. Secara hierarki sudah bagus. Cuma secara alignment dia kurang 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 bagus karena kenapa? Karena ini apa namanya? Kita mata kita tuh nggak lurus gitu ya. Sementara nih nasi goreng, mie goreng ini dia punya alignment yang lurus ya. Kita lihat di sini alignment yang lurus, tapi ini harganya nggak lurus. Jadi ini agak menyulitkan ya, agak menyulitkan dan kurang enak dipandang juga ya. Secara estetik juga kurang enak dipandang. Walaupun secara fungsi sebenarnya ya kelihatan-kelihatan aja ya. Oke, jadi kita solusinya kita bisa pisahkan itu ya. Kita pisahkan, kita samakan ya. Karena nasi goreng, mie goreng ini menu nama menu sama harga ini punya punya hierarki yang apa ya? Eh, punya arti yang sama ya, sama-sama menjelaskan menu gitu. Jadi mereka ini kayak subkategorinya menu gitu. Jadi dalam satu menu tuh penjelasannya info-infonya ada nama menunya dan harga menunya gitu. Jadi sebaiknya alignment-nya juga sama gitu ya. Lainnya juga sama. Beda kalau misalnya makanan sama footer ini dia dia beda gitu ya. Dia header, yang ini footer gitu ya. Headernya makanan minuman, footernya ini belum ada ganti ya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga bisa ini lagi dirapihkan lagi. Nah, ini karena berbeda ya. Ini menu, ini apa namanya? Header dan ini footer ini bisa di kedepanin lagi gitu ya. Maksudnya dibedakan karena ini kan alignmentnya biar satu nih. Ini alignment header dan footer. Header dan footer biasanya sama ya. Jadi disamakan lalu menunya agak sedikit digeser sedikit. Jadi itu apa namanya cara penyesuaian alignment ya. Teman-teman nanti sebenarnya kalau alignment ini banyak sekali variasinya. Teman-teman nanti kalau misalnya ngelihat desain-desain gitu di Behance atau di Dribble atau di mana Instagram dan lain-lain, itu teman-teman pelajari ini ya, pelajari semuanya. Misalnya bagaimana mereka menyeting hierarkinya, bagaimana cara mereka membuat suatu elemen lebih kelihatan daripada elemen yang lain ya. Apakah dimainin warnanya, apakah di dimainin size-nya gitu ya, size-nya lebih gede, apakah stylenya dibedain dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, ini alignment juga seperti ini. Ini bisa ini lebih lebih rapih gitu ya. Jadi nggak monoton ya, alignmentnya cuman satu dua ya. Ini kan berarti cuma dua ya, satu dua gitu. Sama-sama rata kiri yang ini kalau bisa ditarik garis ini berarti cuma satu sama dua gini ya. Sementara kalau kayak gini ada variasinya satu dua tiga gitu. Oke, itu untuk alignment. Nah terus selanjutnya ada balance ya. Nah kalau balance ini sekali lagi beda-beda ya. Ini ada desain yang imbalance ya. Gak semua desain harus balance. Tapi kalau misalnya kita pengen main aman gitu ya, biar desain kita lebih rapi, lebih enak dilihatnya, kita bisa main yang balance. Ya. Kayak misalnya untuk yang formal-formal ya. Tapi kalau misalnya kita kliennya
memang apa namanya yang bukan formal biasanya dia pengennya yang style yang unik ya. Yang unik biasanya nggak balance gitu. Nah, balance itu maksudnya kayak gimana? Nah, balance itu maksudnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kalau misalnya kita lihat ya ini atas sama bawah ini nggak balance ya, maksudnya terlalu jauh. Kalau misalnya beda-beda dikit nggak masalah ya. Tapi ini terlalu jauh kalau misalnya kita lihat ya. Jadi sebaiknya kita atas sama bawah kita samain dulu gitu ya. Kita samain. Jadi bisa seperti ini contohnya. Lalu setelah seperti ini ternyata antara kiri dan kanan nggak balance gitu ya. Jadi kita bisa coba lebih balance lagi dengan kita apa namanya? Kita ketengahin gitu ya. Kita ketengahin yang ini ya titelnya putra juga diketengahin. Lalu yang ini di apa namanya? Di apa ya, harganya ya, harganya di lebih lebih didorong ya ke kanan gitu. Cuman problemnya di sini nanti yang ini jadi jauh ya jaraknya ya. Menunya sama harganya jadi jauh. Jadi ya kita deketin aja ya, kita tinggal deketin seperti ini ya. Nah, ini alignmentnya juga baru ya. Ini kalau tadi alignmentnya rata kiri semua, yang ini ada alignment rata kanan ya. Rata tengah. Rata tengah lalu di sini ada rata kanan di sini. Di harganya ada rata kanan, lalu di menunya ada rata kiri. Lalu di pembungkusnya ini ya, ini kalau misalnya dibikin kotak ini sebenarnya bisa ya. Jadi keduanya ini itu dia rata tengah ya kalau misalnya kita lihat ya. Jadi kanan sama kirinya sama secara spacing. Ini nggak aneh bikin ini juga ya, seharusnya aneh bikin ini biar enak dilihat. Oke, jadi itu tentang balance ya. Eh, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan alignment dan balance? Atau kita mau bahas style yang lain gitu? Oh, ini ada nih ya. Silakan Mas Irfan Malik. Mungkin sedikit Mas. Oke. Buat yang kayak gini tadi Mas, nentuin alignment jarak antara objek per objek kayak gitu pakai feeling atau rumus sendiri. Mungkin kayak yang ini, yang nomor 3 yang makanan ini Mas. Ya, Yang ya. satunya kecil, yang satunya besar. Sorry. Ah, maaf. Nah, Hey. Jadi. yang sebelumnya Mas, yang tadi yang ada garis-garisnya. Ah, ya, Nah, ya. yang sampingnya yang centang. Nah, ini kan ada yang kecil, Ini, ada yang besar Mas, yang sampingnya, kirinya. ini, Nah, ya. ini ada yang jaraknya ini besar, jaraknya kecil. Nah, itu Hmm. perbedaan dari yang kecil sama yang besar tuh pakai feeling atau ada rumusnya. Misalnya yang kecil 1 senti, nanti yang gede berarti 2 kali lipat atau 3 kali lipat kayak gitu Mas. Oke, oke, Terima oke. kasih. Oke, ini lebih advance lagi berarti ya. Oke, jadi kalau misalnya kita nge-layout sebenarnya ya, nge-layout atau kita bikin spacing seperti itu sebenarnya bagusnya ada ukurannya ya. Sebenarnya bagusnya ada ukurannya. Nah, eh, tapi aneh kadang juga nggak makainya feeling. Nah, terus kapan pakai ukuran, kapan pakai feeling ya? Yang pertama adalah kalau kita sebagai freelance ya, kita sebagai freelance, ini aneh mohon maaf, aneh nggak tahu kalau misalnya sebagai karir ya. Walaupun karir juga mungkin bisa juga ya, mungkin bisa juga. Nah, jadi gini, eh prioritas orang itu beda-beda ya. Prioritas orang itu beda-beda, prioritas klien itu beda-beda, prioritas bos itu beda-beda gitu. Ada kemarin siapa ya yang nanya ya lupa nih salah satu member Eca juga murid santri Eca nanya saya disuruh ngedesain setiap hari ya sama bos saya dulu gitu ya. Nah pertanyaannya adalah apakah uh, kita harus perfeksionis kalau misalnya kayak gitu ya. Jawabannya ya kalau kita perfeksionis di desain itu ya kita nggak bakal bisa achieve untuk satu hari gitu ya. Untuk satu hari. Nah, karena nggak semua desainer itu paham matematika ya. Karena memang desain ini banyak nanti berhubungan dengan matematika ya. Seperti itu tadi ya. Seperti kita bilang berarti itu proporsi ya. Kita main proporsi. Proporsi antara satu apa namanya satu jarak ke jarak yang lain gitu ya. Biasanya ada ukurannya gitu ya. Nah, itu biasanya disamain gitu ya. Ini ukuran antara per baris menunya, ukuran per apa namanya? Antara
menu dan harga dan lain-lain itu ada ukurannya, misalnya 2x atau 2 VH dan lain-lain. Nah, kalau misal di website sebenarnya itu ada ya, kayak misalnya 2 RAM dan lain-lain, 2 VH, 2 V apalagi lupa nih. Pokoknya itu ada ukurannya, dan setiap satu VH atau setiap satu RAM itu beda-beda gitu. Ada yang dia setiap satu RAM-nya itu 1,6 px gitu. Ada yang 1,8 px gitu. Jadi itu nanti itu beda lagi. Nah, terus kapannya adalah ketika kita mempunyai waktu itu ya. Ketika kita memang disuruh bosnya untuk perfect gitu ya. Perfect dalam segi layout gitu. Tapi kalau misalnya waktunya dikasih cuma sehari jadi satu, kita nggak perlu perfect gitu. Kita pakai feeling aja. Kita pakai feeling bahwa eh apa namanya ini tuh udah beda apa enggak dari yang lain gitu. Yang penting itu beda dari yang lain gitu ya. Kayak misalnya nih, nanti kita akan bahas satu lagi. Nanti ada namanya proximity ya. Proximity itu kedekatan. Nah, jadi yang penting ini lebih dekat daripada sama ini ya. Ini lebih dekat sama ini. Jangan sampai jarak ke sini itu lebih lebih kecil daripada jarak ke sini. Karena yang ini harus lebih dekat ya. Kedekatan antara satu elemen dan elemen lainnya itu termasuk kerapihan dalam desain gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, ini kalau misalnya nggak aneh-aneh ilangin, ini kelihatannya aneh gitu, nggak rapi. Tapi kalau misalnya kita deketin, ini bisa lebih rapi. Ini kayak lebih satu kesatuan gitu daripada ininya jauh-jauhan. Nanti nggak kelihatan satu kesatuan. Oke, oke. Jadi jawabannya adalah tergantung kondisi, Mas. Kalau misalnya memang apa namanya kayak UMKM budgetnya cuma 100.000 gitu ya, ya kita nggak usah kasih value yang besar gitu. Nah beda kalau misalnya kita jualan menu ke restoran besar gitu, harganya 1 juta, pastinya kita value-nya lebih besar gitu. Value yang kita maksud tuh maksudnya apa ya, totalitas dalam desainnya lebih besar gitu daripada kita ngedesain untuk UMKM gitu. Karena kita menyesuaikan gitu, bukan artinya kita nggak bisa. Kalau misalnya ada orang mesen logo 100.000 nih, sementara kita memang nggak ada kerjaan, nggak apa-apa ambil aja. Cuman kita nggak usah totalitas kayak riset ke beberapa banyak kompetitor gitu dan lain-lain. Udah, kita cukup apa yang dia minta gitu. Dia pengen logonya kelihatan, ya udah logonya kelihatan. Masalah estetik atau enggak nggak usah dipikirin gitu. Kita realistis aja. Ya yang penting nggak usah dimasukin ke portofolio kalau misalnya kita nggak totalitas, yang dimasukin portofolio yang totalitas aja. Gimana Mas Irfan, apakah menjawab? Oke, oke, terima kasih banyak Mas. Yang penting kita menyesuaikan kondisi juga seperti itu ya. Ya benar. Terima kasih Mas. Oke, karena itu juga sebenarnya nggak kelihatan banget Mas kalau misalnya untuk audiens itu misalnya ini berapa PX dan lain-lain. Kecuali kalau audiensnya emang high class ya, itu mungkin beda lagi ceritanya. Oke, selanjutnya ada proximity ya. Nah, proximity itu ada pertanyaan lagi ya. Ini kan kalau misalnya ini kan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kalau misalnya desain kita udah jadi, kita tanyain satu-satu gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah kita rapi ini, hierarki udah rapi, kontras udah rapi, alignment udah rapi, cara balance juga sudah balance gitu. Apa namanya, balance tuh nggak melulu tentang pengaturan ini ya. Kita juga bisa nambahin beberapa objek. Misal seperti ini ya. Ini seperti ini. Ya, sorry. Seperti ini kan ada jarak dari sini ya. Ini jarak di sini. Nah, ini mungkin bisa kita isi gambar gitu ya. Bisa kita isi gambar atau kita isi icon-icon gitu, icon-icon rekomendasi ya, atau kita kasih semacam macam apa ya, semacam border gitu ya. Ini kan nggak ada kotaknya, mungkin kita kasih kotak dan lain-lain. Itu ada banyak sekali cara variasinya ya, teman-teman. Nggak mesti kita cuman geser-geser objek doang, kita bisa tambahin objek atau kita kurangin objek. Oke, itu aja. Kita lanjut ke proximity. Apakah setiap elemen yang hierarkinya sama sudah berdekatan gitu ya. Jadi hierarkinya sama tuh maksudnya dalam artian ya itu ya, misalnya ada
ada 20 elemen misalnya. Atau gini aja deh, kita gini ya. Ini kalau misalnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 elemen ya. Ada 11 elemen, tapi sebenarnya hierarkinya cuman ada 3 ya. Yang satu ini ya, satu ini, 2 ini, 3 ini ya. Jadi sebenarnya cuma ada 3. Jadi orang melihat ke sini, lalu melihat ke sini, lalu melihat ke sini. Nah, adapun nanti mungkin ini bisa jadi 4 ya, ini keempat. 1, 2, 3, 4. Jadi jangan kebanyakan nanti hierarkinya. Kalau hierarkinya kebanyakan, jadi banyak nih, misal variasinya. Nanti kita akan bahas deh yang masalah proximity ini. Masalah hierarki kebanyakan itu gimana? Oke. Intinya kalau misalnya berbeda, ya misalnya ini satu diganti kuning aja nih, ini satu diganti kuning, itu udah nambah hierarki baru ya, udah nambah hierarki baru. Kalau misalnya ini warna kuning, berarti ini dari 1, 2, 3, 4, 5, jadi ada 5. Nah, jadi misalnya ini juga diganti apa ya? Ini ganti warna, ini ganti ini deh, ganti fontnya jadi bebas gitu. Nah, itu udah beda lagi tuh. Hierarkinya ada lebih banyak lagi. Nah, itu hierarki kalau bisa jangan terlalu banyak kayak gitu. Jadi semakin dikit ya semakin bagus juga sih. Maksudnya kita kalau bisa bikin seminimalis mungkin hierarkinya gitu. Oke. Apakah setiap elemen yang hierarkinya sama sudah berdekatan? Ya, contoh kayak gini ya. Nah, ini kalau kita lihat ini jaraknya mirip-mirip ya, walaupun ini beda ya. Walaupun ini beda jaraknya. Kalau misalnya kita ukur secara presisi ya, secara desainer itu ya beda. Cuman kalau secara kasat mata audiens ya, kasat mata pembeli kita itu kelihatannya sama gitu. Nah, kalau kayak gini ini kelihatan kayak apa ya? Kayak ribut banget. Ribut apa ya bahasanya? Iya, ribut banget ya. Atau terlalu rame gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pisahin, ini kan kalau kita pisahin ini lebih enak kan kelihatannya. Lebih enak kayak gini. Jadi jaraknya itu kalau bisa kita kasih jarak ya, kita bedakan antara hierarki 1 dan hierarki 2 dan hierarki 3. Gitu. Nah, ya jadi seperti itu aja proximity, biar kelihatan elemen itu satu kesatuan gitu. Kayak ini dan ini itu kelihatan kayak lebih ke satu kesatuan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat secara mata bukan non designer ya, non designer itu kayak cuman ada 3 elemen doang. Elemen satu nih header, elemen 2 detail menu, elemen 3 footer. Ya padahal aslinya apa? Aslinya ada 11 elemen ya. Kalau tadi kita sudah hitung ya. Tapi walaupun desain kita serame itu di tempat yang kecil ini ya, sekecil ini, tapi bisa lebih kelihatan rapi. Dengan cara apa? Dengan cara tadi ya kita udah kita susun hierarki dan kontrasnya, kita susun alignmentnya, kita susun balance-nya, kita susun tadi proximity-nya. Nah, dengan itu kita bisa lebih bikin desainnya kelihatan minimalis, walaupun sebenarnya bukan minimalis ya. Ini kalau kita hitung dari jumlah elemennya banyak ini. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya ada repetition ya. Repetition itu apakah setiap elemen yang hierarkinya sama memiliki style yang sama gitu ya. Jadi semua yang hierarkinya sama itu harus punya style yang sama. Jangan sampai seperti ini ya. Kalau kayak gini ya, ini nanti kelihatannya banyak, ini kayak kelihatan rame gitu. Kayak kelihatan rame ya, kayak kelihatan rame bervariasi banget ya. Ini jadi bingung orang ya melihatnya yang mana dulu nih. Yang ini, apa yang ini dulu gitu. Apa yang ini dulu. Ya, jadi orang bingung ya. Nah, kalau misalnya semakin banyak hierarki yang ada, semakin orang bingung nanti mau lihat yang mana gitu. Atau mungkin yang pertama kelihatan, nah, saya makanan dulu kelihatan. Tapi yang kedua kita bingung mau lihat yang mana ya dulu ya. Lihat kue tiaw dulu, apa mie super pedas dulu, apa nasi goreng dulu gitu ya. Kalau dilihat dari yang paling ngejreng nih kue tiaw dulu nih. Tapi kalau misalnya dilihat dari size-nya, yang paling tebal ini nih 22.000 nih. Ya, tapi kalau misalnya mau dilihat dari yang paling tipis ini juga ada 21.000. Jadi yang mana nih yang harus dilihat duluan? Jadi bingung mata audiensnya. Dan kebingungan mata audiens itu menandakan desain kita ngerapih ya gitu.
Nah, seperti ini kan kalau kalau misalnya sama ya kita repeat ya, kita ulangi patternnya ya, pattern nasi goreng nih, nasi goreng sama mie goreng itu kan sama-sama menu ya, sama-sama menu. Jadi kita harus ulangin gitu patternnya. Nah, misalnya apa nih karakteristiknya? Oh, ini font nasi goreng itu Poppins misalnya, Poppins terus besarnya 16 px, berarti mie goreng juga harus gitu. Poppins 16 px juga warna biru. Nah, terus mie super pedas juga disamain juga, di repeat lagi. Nah, kue tiaw juga di repeat lagi. Ya. Nah, kadang ada beberapa orang yang mikirnya ini tuh nggak kreatif gitu. Ini tuh monoton ya. Pengennya tuh apa namanya yang kreatif gitu. Kalau kayak gini kan kreatif nih. Wah, ada variatif kan banyak gitu kan. Cuman sayangnya adalah kalau misalnya variasinya di sini itu kurang bagus ya. Kalau mau variasi itu di hierarki yang lain gitu ya, hierarki yang lain. Misal di footer nih ya. Di footer kita pengen fontnya kita ganti deh ya. Kita ganti misalnya jadi font apa ya? Font Times New Roman misalnya ya, Times New Roman. Nah, seperti itu juga itu bisa misalnya kalau mau kayak gitu. Jadi intinya jangan di hierarki yang sama gitu. Atau ini misalnya kita mau ganti di harganya, harganya nggak masalah ya. Misalnya harganya kita mau ganti Poppinsnya nggak setebal ini gitu, pakai yang lebih tipis lagi ya, misalnya setipis yang ini, itu bisa aja gitu ya. Jadi kalau mau variasi itu di situ ya, jangan di hierarki yang sama gitu ya, jangan di hierarki yang sama. Seperti itu segitu saja materi kita kali ini ya. Materi kita kali ini ini nggak mau bahas banyak-banyak. Intinya adalah eh, kita tadi bahas cuma 4 ya, kita bahas 4, nanti selanjutnya ada kita bahas 2 lagi sama tambahan prinsip Gestalt ya. Nah, prinsip Gestalt ini sebenarnya yang penting juga ya, penting juga sama kayak desain prinsipal ini. Nanti teman-teman biar bikin desain teman-teman tuh nggak rame ya. Karena perbedaan desain rame dan desain gak rame ini beda-beda tipis sebenarnya ya. Beda-beda tipis. Kalau dari secara jumlah elemen sebenarnya eh apa ya, desain yang rame itu bisa jadi minimalis gitu. Ya misalnya tadi ya kita bilang ini ada 11 elemen ya, tapi bisa jadi lebih enak dipandang daripada yang ini gitu. Kalau ini kan kelihatan lebih rame ya, kalau ini lebih rapih gitu, lebih enak dipandang gitu. Jadi istilah desain rame atau desain desain rame karena elemennya rame itu belum tentu harus dikurangin gitu. Bisa aja kita setting-setting biar biar lebih gampang dilihat gitu. Oke, jadi itu saja materi kita. Mungkin nanti Anda bahas tentang bagaimana cara Anda mendesain. Mungkin tapi sebelum Anda lanjut ke situ, eh, teman-teman ada yang mau bertanya? Masalah proximity dan repetition ini? Repetisi. Ya udah pada paham ya? Proximity sama Cukup ya repetition. Mas. Ya udah pada paham ya. Oke, jadi nanti silahkan ditanyakan sendiri ya. Jadi kalau misalnya intinya teman-teman sekarang lebih lebih ada guide-nya gitu ya, lebih ada eh, apa ya, petunjuknya. Kalau misalnya teman-teman bingung, ini kayak desainku kurang, tapi apa yang kurang ya? Nah itu bisa coba dicek lagi ya pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, kita coba Ane bahas beberapa desain yang Ane buat belakangan ini. Nah, jadi ini ada kenapa Ane pilih poster ini? Karena menurut Ane ini desain yang paling rame yang biasanya Ane buat gitu.
Nah, kenapa rame? Karena ya ini nggak bisa lagi ya, ini tekan nggak bisa karena harus ada ini semua gitu elemennya. Kalau misalnya kita lihat nih ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ada 18 elemen gitu ya. Nah, tapi bisa kelihatan rapih ya, bisa kelihatan rapih karena kenapa? Karena ya ini nggak tahu ini apa kelemahannya pribadi atau teman-teman juga bilang rapi, ini juga nggak tahu gitu. Tapi setidaknya bisa mendatangkan pembeli lah. Oke, ini jadi masalah hierarkinya yang paling besar, yang paling tinggi apa kira-kira? Coba teman-teman ada yang bisa nyimpulin nggak dari desain ini? Menurut teman-teman hierarki yang paling tinggi apa? Maksudnya yang dilihat duluan apa? Ya silakan Mas Eh, Irfan. Judul Mas, yang 5D online workshop. 5 days online workshop. Nah, ada yang punya pendapat lain? Saya Mas, Apa-apa? yang how to be a better Muslim freelance. Oke, how to be a better Muslim freelance. Ada yang ngelihatnya lain? Misal, oh enggak, saya pertama kali ngehnya bukan di situ Mas gitu, bukan di 5 days, bukan di how to. Ada lagi nggak? Yang free 3 bulan ya. Free 3 bulan. Wah, ini mental-mental ngeliat diskon nih. Ngeliat yang free-free, mulai ya Mas. Oke, oke, ini menarik ya, menarik. Jadi ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Walaupun sebenarnya aneh pribadi ini ngedesainnya yang how to be a better Muslim freelance yang apa namanya, yang dilihat duluan ya. Jadi ini kalau misalnya kita lihat ya, kita lihat sebenarnya ini ada empat ya, ada empat secara umum ya. Kalau misalnya kita lihat apa ya, kita blurring mungkin mata kita ya, kita blurring mata kita itu cuman ada eh, empat elemen ya, empat elemen kelihatannya ya. Karena yang udah pada jadi satu kesatuan. Yang pertama apa? Yang pertama ini 5 days online workshop dan how to be a better Muslim freelance. Nah, ini kalau misalnya dilihat dari proximity ya, ini proximity ini dekat ya, ini dekat. Sementara sama yang ini itu jauh, sama ini jauh. Ya. Sama ini jauh, sama ini jauh. Terus ini alignment-nya sama. Jadi ini kelihatannya satu kesatuan ya antara 5 days online workshop dan how to be a better Muslim freelance. Dan memang ini satu kesatuan gitu. Nama workshopnya memang sepanjang ini gitu. Nah, terus selanjutnya ada free 3 bulan konsul privat dan kuota dan biaya, dan ini semua ya. Ini semua itu satu kesatuan juga ya. Secara alignment sama ya. Alignmentnya rata kanan semua. Rata kanan dan ini berjauhan. Jadi ini seperti dua elemen yang berbeda ini ya. Kalau misalnya kita lihat nih seperti dua elemen yang berbeda ya. Nah, terus yang ketiga sebenarnya ini ya, bundle dari dua kajian ilmiah. Nah, ini jelas-jelas ada kotaknya ya. Jadi kelihatan kayak memang satu kesatuan nih. Walaupun di dalamnya ada dua ya, ada dua. Ada dua elemen. Jadi dalam satu elemen ini ada dua. Ya, ada yang satu, dua gitu. Nah, jadi secara umum ya, secara general ya, aneh ngedesain mata mata teman-teman itu ngelihat ke tiga ini. Jadi yang pertama ini atau kedua mungkin ini ya, ada juga yang kedua ini. Ya, tadi Mas Raka ya tadi yang kedua, yang mana yang pertama? Yang pertama yang free 3 bulan ya, mana nggak ngeliat how to be a better Muslim freelance. Ini menarik ya, menarik. Tapi setidaknya kelihatan rapi. Karena orang tahu gini, oh ini judul, gitu. Ini judul. Nah ini nggak apa ya, nggak dicampur-campur antara judul dan detail. Ya kalau ini tentang detail. Ya. Oh kalau mau ngeliat detail-detail di mana ya? Detail acaranya di mana ya? Oh bisa lihat di sini gitu ya. Nah, apa detail-detail seperti kayak kuota biaya itu di mana ya? Di sini gitu ya. Value-value fitur-fitur apa? Oh ini di sini. Nah, terus kalau mau ngeliat detail kajian di mana? Oh kajian di sini, detail kajian di sini. Ya. Jadi secara hierarki dia ada tiga, satu dua tiga, ya. Atau satu dua tiga terserah ya. Pokoknya eh, nggak terlalu kemana-mana. Nah, terus kita tadi bicara tentang kontras ya, kontras. Nah, dari 5 days online workshop dan how to be better Muslim freelance,
ini Ane pengen lebih highlight yang ini ya, lebih highlight, lebih kontrasin yang how to be a better Muslim freelance. Karena kalau 5 days online workshop ini terlalu biasa gitu ya, terlalu biasa maksudnya semua workshop itu ada ya, semua workshop itu ada yang 5 days, ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, itu biasa. Nah, yang nggak biasa adalah temanya ya, temanya biasanya yang dicari orang gitu. Yang biasanya kalau misalnya orang nyari pelatihan ya orang lihatnya judulnya dulu kan ya. Makanya yang aneh lebih tekenin adalah judulnya. Aneh lebih gedein judulnya. Terus selanjutnya ke 5 days online workshop. Ya walaupun ada beberapa yang lihat 5 days online workshop dulu ya. Nah, terus 5 days online workshop ini aneh kasih lebih nggak kontras ya, lebih nggak kontras dari segi size-nya ya. Size-nya yang kecilin, ya ini kecilin. Walaupun ini sebenarnya tadinya itu sama ya. Fontnya sama ini, fontnya sama kayak gini ya, nyambung gitu ya. Nyambung terus sama-sama di kapital semua ya, hurufnya H O W gitu ya. Nggak ada yang di apa? Nggak ada huruf kecilnya, huruf besar semua gitu. Tapi aneh mikir-mikir kalau aneh satuin ini bakal kepanjangan gitu ya. Orang nanti nggak baca gitu. Jadi aneh bedakan di Made Online Workshopnya di atasnya dan lebih kecil. Tapi aneh juga pengen ini kelihatan gitu karena apa ya? Apa ya, rata-rata workshop itu cuman sekitar 2 hari 3 hari, tapi ini adalah nilai lebihnya. Jadi gimana cara biar orang melihat nilai lebihnya? Jadi aneh kasih bordernya warna hijau gitu ya, karena di sini nggak ada nih border warna hijau nih. Kalau misalnya dilihat dari keseluruhan desain itu rata-rata border warna ungu semua ya, warna ungu semua. Nah berarti kalau kita kasih warna hijau ya ini kan beda dari yang lain ya. Nah, itu berarti bisa lebih kontras. Kita apa? Lebih dilihat dulu gitu daripada border yang lain. Ini border, ini border, ini border, ini border ya. Jadi ini juga border, ini juga border. Nah, gimana cara biar kita pengen orang melihat ya berarti kita bedakan secara warna. Bisa juga dibedakan secara ukuran ya. Ukurannya ini juga lebih gede ya daripada yang ini. Walaupun ini sebenarnya lebih gede juga, cuman nggak lebih panjang. Nah, seperti itu ya. Ya dari segi kontras ya teman-teman bisa pelajari sendiri apa namanya desain. Nah terus dari sisi alignment ya, dari sisi alignment itu juga aneh bedakan ya, aneh variasikan. Karena kalau misalnya rata kiri semua itu ya kurang apa ya, kurang bagus. Kenapa? Karena ini kalau misalnya ini rata kiri ya, kuota biaya ini rata kiri ke sini ya, rata kiri ke sini ini nanti terlalu dekat sama yang titel ini ya, terlalu dekat. Nah akibatnya apa kalau misalnya terlalu dekat? Nanti akibatnya adalah kelihatannya satu kesatuan gitu ya. Jadi ini sama ini tuh satu kesatuan. Padahal ini beda. Tujuannya kita bikin ini biar orang tahu apa kita biar orang tahu temanya apa gitu ya. Nah, sementara ini adalah detailnya. Jadi ketika apa ya, stepnya tuh beda gitu ya. Ini orang tahu dulu nih apa nih maksudnya. Masalah biaya ntar aja gitu ya. Kalau misalnya udah ketahuan biayanya duluan ya misalnya kelihatan biayanya duluan nih, oh 59.000 mahal gitu. Padahal temanya dia suka gitu. Itu kan bahaya gitu. Jadi orang tahu dulu ini, merasa tertarik dulu, baru ngelihat ke detailnya seperti itu. Nah terus di sini nih ada dua. Nah kita ini juga line rata kiri ya kayak gitu ya. Dan ini juga balance ya antara kanan dan kiri juga balance, nggak ada yang lebih besar spacingnya. Lalu selanjutnya kita tadi apa? Repetition ya, repetition. Nah ini repetition nih. Ini 3 sesi, 2 sesi. Ini satu ini ya, satu hierarki. Sama-sama menjelaskan sesi gitu ya bahasanya. Sama-sama menjelaskan sesi. Jadi stylenya harus sama gitu ya. Stylenya harus sama. Yang ini stylenya apa namanya? Dari sisi penulisan itu kapital semua, S, E, S, I itu semuanya kapital, nggak ada yang kecil. Beda sama yang fikih muamalah ya. Fikih muamalah ini kapitalnya di awal doang gitu ya. Kapital di awal doang. Sementara ini semuanya huruf besar semua. Gitu. Jadi ini juga harus sama gitu ya. Ini juga huruf besar, warnanya hijau juga gitu. Dan harus di atas nama kajiannya juga. Gitu. Nah ini juga sama nih. Ini kajian agama. Nah ini juga kajian marketing. Nah ini yang berbeda itu kan di agama dan marketing. Ini yang pengen ditekenin adalah marketingnya. Jadi ini lebih tebal daripada kajian, gitu ya. Daripada pengkajian.
seperti itu. Jadi ini di repeat ya, ini di repeat. Bukan artinya kalau misalnya kita repeat artinya kita nggak kreatif, beda ya, itu beda konteks lagi. Jadi nggak masalah kita repeat, sama nanti nggak cuma di dalam satu desain ini juga. Nanti teman-teman kalau misalnya kalau kita ngomong repetition ini sebenarnya luas ya teman-teman, nggak cuma di dalam desain ini juga, tapi di desain lain juga gitu. Jangan sampai nanti di desain ini ya, di desain ini warna ungu, tapi di desain lain warnanya kuning. Nah, itu kurang bagus karena kenapa? Karena secara branding ini sudah ungu gitu ya, ini sudah ungu dan hijau gitu. Jangan sampai nanti di desain lain kita nggak nge-repeat hal itu gitu. Kita nggak ngulang hal itu, malah kita warnain kuning, warnain ini kalau misalnya kita lihat di sini kan, kalau misalnya ini kan brand lain sebenarnya, jadi nggak masalah kalau misalnya diwarnain kayak gini. Nah ini brand lain, jadi kalau misalnya kita ngeliat kayak gini, ini kayaknya dua brand yang berbeda. Emang ini dua brand yang berbeda ya. Tapi kalau misalnya ini brandnya juga Melek Sunnah, ini aneh gitu ya. Yang di sini Melek Sunnahnya ungu, tapi yang di sini Melek Sunnahnya kuning. Nah jadi repetition ini luas gitu. Di dalam ini juga, di dalam desainnya juga, dan juga di keseluruhan desain juga harus seperti itu. Oke, untuk yang Melek Sunnah, insya Allah pada paham ya, karena ini banyak sekali variasinya. Menurut Anda pribadi ini banyak sekali variasinya. Jadi, tapi menurut teman-teman nih masih enak dibaca apa enggak, atau bingung? Enak Mas. Enak ya? Ya, kalau misalnya ada yang mau ada punya pendapat nih, kayaknya bagusnya kayak gini Mas gitu, itu bagus juga gitu. Nggak perlu nggak perlu sesuai sama pendapat Anda. Misalnya nih, ini free 3 bulan konsol privat nih, kenapa rata tengah Mas? Kenapa nggak rata kanan? Ya, itu bisa juga ya. Ini juga nih kenapa nggak kepikiran ya, bisa jadi ini juga bagusnya kayaknya rata kanan gitu. Jadi kalau misalnya ada yang punya pendapat tuh nggak apa-apa ya, diutarakan aja ya. Karena ya aneh pribadi juga bukan yang senior banget, banyak sekali juga mungkin kesalahannya dalam desain. Mas mau tanya, Gimana? kalau logo itu tuh elemen sendiri atau bagaimana Mas? Sorry. Apa tadi? Kalau logo itu Ya. maksudnya elemen sendiri atau bagaimana? Oke. Kalau logo ya, kalau logo itu apakah elemen sendiri atau tidak? Nah, itu tergantung dari tujuan si desainnya ya, tujuan si desainnya. Nah, ini salah satu contoh seperti ini. Kalau tujuannya misalnya apa ya, untuk audiens yang belum tahu brandnya, ya misalnya nih di billboard deh, di billboard. Nah, itu kan kalau misalnya orang-orang yang lihat itu belum tentu orang-orangnya udah tahu gitu brandnya itu apa gitu. Jadi itu wajib logonya kelihatan gitu. Sementara kalau misalnya ini desainnya untuk di sosial media, di Instagram gitu ya, di Instagram untuk followers-followersnya. Nah, yang mana followers itu udah pasti tahu brandnya apa gitu kan. Jadi logonya nggak mesti gede, logonya nggak apa-apa kecil. Ya. Nah seperti misalnya kalau misalnya di kemasan ya, di kemasan. Nah, di kemasan. Misalnya ini si Maida ini dia tidak melakukan sosial media marketing. Jadi orang-orang tuh sebenarnya nggak tahu Maida itu apa. Jadi kalau misalnya ngelihat di apa namanya di etalase produk minimarket gitu ya, minimarket ada produk kan banyak gitu. Nah itu kalau misalnya tidak besar logo Maidanya itu nanti nggak kelihatan gitu, orang nggak ngeh gitu. Ini si Maida atau apa gitu ya. Jadi tujuannya biar orang nanti oh ingat oh ini Maida. Terus nanti kalau misalnya ngeliat produk lain terus ada tulisan Maida, oh ini Maida juga gitu, Maida juga gitu. Jadi tergantung ya, sekali lagi tergantung. eh Semuanya sih, semua ini sebenarnya ada elemen-elemennya juga. Ini kalau misalnya kita hitung ya sebenarnya ya, ini kotak ini juga elemen ya. Shape ini kan elemen ya. Teman-teman, Anda yakin teman-teman udah belajar tentang desain elemen ya. Shape ini kan juga elemen. Ya, ini juga nih ada dua shape ya. Ini ada shape yang ini sama shape yang ini. Itu elemen lain, elemen yang lain. Gitu ya. Terus ini juga nih ada di background ya. Ini elemen lain nih, background nih. Apa namanya yang blur-blur kayak gini ya. Di sini juga nih ada nih ya. Kita lihat ya, nih dari sini ke sini. Itu juga elemen juga. Jadi ini kalau bisa dihitung-hitung ini elemennya banyak banget gitu. Tapi gimana caranya biar lebih rapih gitu. Walaupun ini rame banget tapi orang tuh paham gitu. Orang paham kalau misalnya ngeliat tuh
oh nggak pusing, bacanya tuh nggak pusing seperti itu. Oke, kita bahas yang si Maida ini ya. Si Maida ini simple banget. Kenapa? Ini kenapa nih bikin simple banget? Kenapa nggak colorful? Karena satu lagi, sekali lagi ini karena tujuan desainnya. Tujuan desainnya adalah untuk cetak ya. Sementara kalau orang mencetak itu nggak bisa warnanya banyak. Semakin warnanya banyak, semakin mahal nyetaknya. Jadi warnanya kalau dia sama, ini sebenarnya warnanya satu ya. Ini warnanya sama-sama eh kuning ya. Ini kalau misalnya ini juga kuning gelap ini sebenarnya. Ya, ini kuning gelap, ya ini kuning gelap, kuning ini juga ini kuning ke merah sih. Ini kuning ke merah, tapi intinya ini kuning semua gitu ya, kuning semua ya. Jadi apa namanya? Ada di saat-saat kita bisa bikin warna bervariasi banget gitu. Ada di saat-saat kita warnanya cuma boleh satu gitu ya. Eh, Cuma boleh mainin terang gelap gelap terangnya doang. Ini kayak ini kan cuma mainin gelap terangnya doang gitu ya, gelap terangnya doang. Jadi gimana cara biar lebih rapi aja gitu ya. Nggak apa-apa kita bikin sesuai yang gelap terang aja. Misalnya nih tadi nih si gluten free nih. Di gluten free waktu itu aneh bingung. Gimana cara bikin gluten free? Ini sebelumnya nggak ada ini ya, nggak ada border ini. Sebelumnya nggak ada border ini. Jadi sama kayak coconut fruit cake ya. Kalau misalnya kita lihat ini sama-sama bold, sama-sama besar gitu ya. Sama-sama besar, sama-sama huruf besar semua. Nah, itu kan bingung kalau kayak gitu caranya. Nah, gimana caranya? Kita nggak bisa ganti warna. Karena kenapa? Karena warnanya cuma boleh satu gitu. Nah, gimana caranya? Kita bisa bungkus pakai shape ya. Kita bisa bungkus pakai shape, kita warnain hitam gitu. Nah, jadi ini kan kelihatan elemen yang berbeda kan daripada ini. Nah, karena apa namanya? Ini sama ini tuh harus sama. Ini akar kelapa, coconut root cake ini sama. Ini cuma bahasa Inggrisnya dari akar kelapa doang. Nah, terus ini juga ada ingredients dan produced by. Nah, ini detail detail produk ya. Detail produk itu apa aja ada ingredients sama produced by apa gitu ya. Oke, nah ini harus di repeat ya. Kalau misalnya sama, dia harus di repeat. Sama-sama detail produk. Ingredients ini ada icon terus sama ada apa namanya? Ada font, apa ada teks di sini ya. Terus juga bold. Nah ini juga harus disamain. Ada icon, ada teks juga bold. Terus ini juga ada border kayak gini. Terus ada shadow-nya. Ini juga harus ada border dan shadow. Seperti itu. Nah, ini juga ada nih detail yang nggak penting. Detail yang nggak terlalu di highlight itu juga bisa dibedakan. Kalau ini kan detail yang perlu di highlight, yang orang hampir notice ya. Kalau misalnya orang pengen apa tahu nih ingredients apa gitu, oh ini di sini gitu. Tapi kalau misalnya detail-detail yang nggak kurang penting, ya kayak misalnya nomor MUI-nya, nomor halal MUI-nya berapa gitu, nomor PRT berapa, nomor PRT itu kayak nomor ini ya, nomor izin, izin usahanya berapa. Nah itu nggak apa-apa kita taruh di bawah gitu, nggak usah dikasih border. Tapi kita tetap samain, kita repeat ya, tetap kita repeat. Repeatnya gimana? Ya repeatnya nama apa? Eh, nama ininya, nama detailnya sama value-nya sama nomornya. Yang namanya di bold, yang apa namanya, yang nilainya, yang angkanya itu nggak di bold. Jadi di repeat, tetap di repeat. Tetap ada repetition di sini. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di sini itu ya cuman ada satu, dua, tiga, sama empat sih di sini ya. Nah, jadi ada empat gitu ya. Walaupun juga mungkin ini ada berbeda ya. Ini akar kelapa sama coconut root cake sendiri, terus gluten free sama netto sendiri. Ya. Intinya kita nggak terlalu banyak gitu ya ininya, apa namanya, variasinya. Jadi orang nggak bingung matanya. Oke, dari sini ada yang mau bertanya mungkin?
Nggak apa. Permisi Mas, mau Ya, nanya ya, silakan. yang poster warna ungu Ya. itu kan di sebentar Mas. Udah. Ya yang itu, yang di bawah tulisan how to be a better Muslim freelancer itu kan bawahnya Ya. ada beberapa ini ya, beberapa elemen. Nah, Mhm. itu kan di elemennya itu kan kira-kira perlu disamain sama yang how to better nggak? Itu kan kayak nggak rata garis semua tuh Mas. Ada Gimana? sedikit jarak yang mungkin nggak disamain sama judulnya. Kalau misalkan kira-kira itu memang seperti itu konsepnya atau gimana? Oh, ini. Bentar. Yang ini sama yang ini. Ini kelihatan nggak nih kursorannya? Iya kelihatan. Ya, yang bawah Yang sini how to sama yang better ini ya? sama yang bundel. Eh, yang 5 days ke how to better atau Yang how to be a better sama better yang bawahnya ke itu kan bundle? yang bundle itu kan ada jarak tuh. Ya, ada jarak. Nah, Iya maksudnya perlu dipepetin rata kiri semua nggak? pepetin Disamain sama yang atas letaknya Mas. eh, masih bingung nih. Ya kayak gimana? Gimana ya? Ini ada coret-coret nggak sih? Yang ini, ya, sama yang ini apa Saya gimana? yang bandel nih loh. Itu kan eh apa ya? Jarak sama yang Kajian ilmiah, sama kajian agama. jarak sama sebelah pojok kiri. Sebuah pojok kiri. Ini Nah, itu ke sana. Nah, itu sama ini. iya. Dijelasin itu. Oh iya. Oh, yang ini. Nah, itu Mas. Nah, maksudnya itu. Oh, iya. Ini menjelasnya dari tadi. Iya. Oke, mana ya? Gimana caranya? Nah, nah ini kenapa enggak apa namanya? Kenapa enggak rata? Ya, Ya, kenapa kayak enggak rata gimana? ya? Ini bingung nih. Kenapa aneh Maksudnya enggak ada konsep bikin rata? sendiri atau gimana, Mas? Atau Iya. sengaja atau Oh iya, di sini aneh bikin emang enggak rata. Di sini juga ini kan ada ini kan ya, ada space juga kan di sini. Nih, kelihatan nggak? Nih dari biaya ke sini juga nggak rata kan? Terus juga ini juga nggak rata. ya Nah, ya. karena ini pembungkus ya, ini pembungkus. Sebenarnya ini harusnya rata ini sama si kajian agama. Cuma ini ternyata nggak rata ya. Ini aneh 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 kurang kurang presisi berarti ya. Ya ini berarti note bagiannya nanti kalau misalnya ke depannya ini aneh ratain. Seharusnya ini rata ini. Atau mungkin aneh ada apa ya, pemikiran lainnya juga kurang paham. Ya intinya kalau misalnya berbeda gitu ya, berbeda dari sisi pengelompokan hierarki itu nggak masalah sebenarnya untuk alignmentnya nggak sama gitu ya. Karena ini kan pengelompokan hierarkinya kayak gini nih kan, satu, dua, terus sama ini tiga gitu. Oh, itu berarti kayak Ya, udah beda pengelompokan gitu ya, Mas? ya sudah beda pengelompokan ya. Jadi alignmentnya sebenarnya nggak mesti sama gitu. Oh iya iya. Ya, yang paling penting sebenarnya nanti ini apa pengelompokan yang lebih general lagi. Ini misalnya nih, ini pengelompokan yang lebih general lagi, yang lebih luas lagi. Ini sebenarnya ada dua nih ya. Satu nih elemen atas sama elemen bawah seperti itu. Oh iya iya. Mana kesini lagi? Ya, Mas. Terima kasih banyak. Oke. Bentar. Nah, ini kan ada elemen atas sama elemen bawah. Nah, yang paling penting adalah ininya apa namanya? Jarak kiri sama jarak kanan ini sama. Ya, jarak kiri sama jarak kanan sama.
Terus ini juga jarak kanan sama jarak kiri juga sama gitu. Nah, ini sama kayak kita yang ini, yang bikin tadi mana ya? Nah, ini kan nggak dirata kiriin ya, nggak dirata kiriin, karena memang ini secara hierarki beda, pengelompokan elemennya beda ya, pengelompokan elemennya beda, groupingnya beda ya, kalau bahasa teman-teman mungkin groupingnya beda gitu ya. Ini grup sama ini grup sama ini, grup sama ini gitu. Jadi kalau kayak gini kan masih kelihatan rapi ya, masih kelihatan rapi dan kalau menurut Anda pribadi ya, ini kalau menurut Anda pribadi lebih enak melihatnya daripada yang ini. Gitu. Tapi selera orang beda-beda ya. Bisa jadi yang ini lebih bagus, yang ini juga apa namanya kurang gitu. Yang penting adalah audiensnya ngerti apa enggak. Kalau misalnya audiensnya masih bingung gitu sama infonya, ini infonya gimana ya? Misalnya harus ngeliat yang makanan dulu, apa yang ngeliat footer dulu, apa ngeliat menunya dulu gitu. Nah itu yang menjadi problem ya. Sementara ini kan masalah estetik doang sebenarnya. Nah kalau estetik ini dia apa namanya relatif gitu. Seperti Berarti itu kayak lebih Mas. ke selera masing-masing ya, Mas. Ya selera masing-masing bisa dibilang kayak gitu. Karena kita nggak bakal bisa apa bikin desain yang apa yang fit sama semua semua orang gitu ya. Yang penting adalah fungsinya sesuai gitu, fungsinya berjalan. Oke, ini terus selanjutnya seperti ini juga ya. Nah, ini juga cuman boleh pakai warna putih ya karena ini menyesuaikan tema si pembicaranya gitu ya. Eh ya ini sebenarnya bukan yang terlalu bagus ya. Yang aneh mau apa bahas di sininya ya, di sininya. Nah, kadang kita nggak perlu menjelaskan kalau misalnya ini tuh kapan gitu ya. Ini kapan kapan apa namanya acara dimulai gitu ya. Ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini aneh yakin teman-teman udah tahu ya kapannya yang mana gitu. Coba kira-kira di sini di poster ini kira-kira si Notion for Freelancer ini acara Notion for Freelancer ini kapan diadakan kapan? Ada yang bisa 1 paham? Oktober 1 Oktober tahun 2022 2022. Jam berapa? jam 8 malam, Mas. Oke, jam 8 malam. Nah, di sini nggak ada keterangan ya, nggak ada keterangan dilaksanakan pada ya. Nggak ada keterangan dilaksanakan pada. Kan karena apa? Karena memang tidak ada lagi jadwal yang lain. Wah, tidak ada apa ya format date yang lain gitu. Format date yang lain. Ini kalau misalnya ada lagi ya, misalnya ada dua sesi, misalnya ada dua sesi. Ini misalnya yang satu di sini, terus yang satu lagi ada di sini gitu. Nah ini bingung, ini bikin bingung. Kalau misalnya ada dua elemen yang sama gitu ya, terus kita nggak kasih penjelasan itu bakal bingung. Tapi karena di sini, ya ini karena cuma satu sesi gitu ya, nggak ada jelasan juga ya, dua sesi atau tiga sesi. Jadi secara default orang udah mikirnya ini cuma satu sesi gitu ya, secara default. Nah terus tinggal lihat aja mana nih date-nya gitu. Oh ini cuma yang ini yang date gitu. Ya kalau misalnya ada date lain, nah itu bingung, bikin bingung. Ini apa dua kali ininya apa sama acara yang sama tapi diadakan dua kali atau gimana gitu kan penafsirannya beda. Nah jadi teman-teman dengan melakukan repetition ya repetition ini juga ya Google Meet dan 01 Oktober gitu. Ini berarti bisa dilihat di sini tempatnya ada di Google Meet ya, bukan Zoom bukan apa gitu ya. Jadi nggak usah dikasih tulisan misalnya akan diadakan pakai apa gitu ya. Nah, itu kan makan apa tambah elemen lagi ya. Nah, kita bisa mempersimpel desain kita dengan cara disamain gitu detail-detailnya. Nah, ini detail acara ini kan berarti groupingnya ini grouping by detail acara ya. Detail acara. Sementara ini apa namanya? Pemateri gitu ya. Nah, ini beda lagi kan. Ini kalau pemateri yang bagian atas teks bagian atas yang lebih kontras. Sementara yang ini teks yang di bawahnya yang kontras gitu. Jadi secara style beda. Jadi ini kita bisa bedakan kalau ini bukan detail acara ya, yang ini bukan detail acara, yang ini detail acara yang di bawah. Ini juga dari proximity ini jauh ya, ini jauh, ini juga jauh. Jadi ini kalau misalnya kita bisa petakan, ini ada satu ya satu
terus 2, 3, 4 ya, ada 4 grouping ya. Yang satu ini ada header, terus yang kedua ini ada apa namanya? Nama acara, yang ketiga ada pemateri acara, yang keempat ada detail acara gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya secara fungsi sama, kita lakukan repetition pada style desainnya gitu. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan misalnya? Oke, apa gitu. Ada yang bertanya, ada yang aneh gitu. Ya, nanti bisa ditanyakan di akhir ya, kalau misalnya merasa ada yang janggal gitu. Kenapa kayak gini mas gitu. Saya mas. Oh iya, silakan silakan. Ya. Ini mas, apa kalau penggunaan desain ya, kalau desain interaktif kan mungkin berbeda ya mas, kayak desain apa yang sekedar kita membuat poster buat kajian atau yang lainnya, dan Benar. desain yang tidak bisa digunakan untuk interaktif ya, kayak web design kayak gitu. Nah, Ya. apa unsur-unsur yang bisa membedakan apa web design sama web desain interaktif sama desainan biasa yang hanya untuk audiens untuk membaca, sedangkan desainan interaktif itu juga untuk apa namanya mengarahkan ke flow-flow tertentu. Nah itu apa spesifikasi perbedaannya atau ada hal khusus di setiap apa elemen desain tersebut kayak gitu. Oke, baik. Nah, kalau di desain interaktif ya, sebenarnya kalau misalnya dari sisi design thinking ya, ini kan sebenarnya kalau kita bahas design refactoring ini kalau misalnya istilah akademisnya design thinking ya. Kalau teman-teman mau lebih lebih pelajarin lebih detail ya, coba belajar tentang design thinking nanti di internet. Kalau nge-search design refactoring sih nggak ada. Nah, UI design karena kebetulan juga aneh apa namanya sudah mendesain sekitar 40 lebih website dan beberapa aplikasi juga walaupun nggak banyak. Nah, jadi ini juga punya pengalaman dalam mendesain interaktif itu. Nah, kalau interaktif dia justru lebih gampang daripada desain yang nggak interaktif ya. Karena kalau yang desain yang non interaktif itu kita harus masukin infonya semua di dalam satu gambar ya. Sementara kalau misalnya desain interaktif itu kita bisa seperti yang di materi kita di sesi 1 ya. Sebentar ini coba cek di sesi 1. Di sesi 1 itu ada nunjukin tentang desain. Nah, ini dia. Desain UI juga, UI app gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di sini ya, sebenarnya deskripsi itu nggak semua orang untuk mau ngelihat deskripsi. Maksudnya nggak semua orang nggak paham tentang app-nya gitu. Maksudnya ya kalau misalnya orang udah ngelihat deskripsi fiturnya, ya mungkin ke depannya kalau misalnya mereka gunain app lagi, ya itu nggak berguna gitu. Maksudnya jadi udah tahu gitu apa namanya fiturnya itu untuk apa gitu ya. Jadi nggak usah ada lagi gitu. Nah, gimana caranya? Caranya kita bisa kasih icon kecil ini ya, icon info ini. Jadi biar di over dulu nanti ada semacam namanya tooltip ya. Nah, ini baru nanti dijelaskan apa ininya seperti itu. Nah, itu jadi untuk desain interaktif justru lebih enak, bisa kita sembunyi-sembunyiin gitu. Hierarki-hierarki yang nggak penting gitu ya, kita bisa sembunyikan di mana gitu. Jadi diperlukan action dulu, diperlukan sebuah aksi biar orang apa ke situ ya. Kalau misalnya ada terus kan ini cukup mengganggu gitu dan cukup menghabiskan space gitu. Space-nya banyak. Sementara ada banyak fitur yang kita pengen kasih nih di sini nih. Kayak misalnya fitur history, fitur shortcut, fitur tutorial fiturnya itu gimana, tutorial toolsnya gimana gitu ya. Nah, itu ada di sini. Nanti kalau misalnya ditambahin lagi di sini itu kepanjangan gitu ya. Jadi bisa kita sembunyikan. Nah, itu ya.
Jadi kalau yang interaktif justru menurut Ane pribadi lebih mudah ya, lebih mudah. Walaupun ini artinya kita bikin desain lagi ya, kita bikin desain ini desain tersendiri. Ini Ane kasih ke apa ya, developer Ane, salah satu tim Ane ada yang developer, dia juga harus diperlukan ini. Jadi desainnya kita bikin lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau secara teori, secara design thinking itu sama ya. Secara design thinking sama-sama kita harus memetakan hierarki kita, terus kontrasnya gimana gitu ya. Nah, kalau kontrasnya kan enaknya kalau di desain interaktif itu kita bisa sembunyikan seperti tadi gitu. Atau kita perlukan aksi yang lebih gitu untuk mengakses itu. Nah, biar nggak terlalu berat juga aplikasinya juga bisa gitu. Oke, gimana kira-kira Mas Jaisi? Gimana kira-kira? Apa jelas penjelasan ini? Siap, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, oke. Nah, terus ini ada ya ini company profile biasa ya. Ini company profile biasa, kebetulan ada konsultan konstruksi. Ya pokoknya ini beberapa desainannya yang terakhir aneh desain. Nah, ini nah ada satu problem waktu aneh ngedesain ini. Nah, problemnya apa? Problemnya adalah foto-foto ini kan sebenarnya bukan yang harus di highlight. Ya, karena kenapa? Karena ini cuma cover. Ya, ini cover company profile. Ini cover company profile. Jadi kalau misalnya apa namanya? Gambar-gambar ini nggak aneh samain tonnya ya. Jadi pakai warna asli ya. Warna asli ini kan sebenarnya aneh jadiin grayscale ya, aneh jadiin hitam abu-abu ya. Abu-abu hitam ya, grayscale pokoknya ya, grayscale teman-teman soal paham. Terus aneh turunin opacity-nya. Nah, jadi biar sama nih tonnya. Sebenarnya ini warna gedungnya beda-beda. Ini ada yang warna kuning, ada yang warna merah, ada yang warna putih, ada yang warna hitam dan lain-lain. Ini warna biru juga. Jadi kalau misalnya tampil di sini, ini malah akan merusak merusak hierarki ya. Jadi orang-orang tuh nanti ngeliatnya ke sini dulu gitu, baru ke tulisan company profile atau ke yang perlu di highlight, yang perlu di kontras. Nah, jadi ini aneh buat untuk dia lebih samar gitu, lebih menyatu dengan background biar nanti bukan jadi hierarki utama gitu. Ini hierarki kedua gitu. Aneh pengennya orang tuh ngeliat ke company profile dulu, tulisan company profile terus sama PT Karya Bisa. Ya karena ini kan brandnya ya, brand. Nah, ini nanti baru ngeliat ke sini. Ngeliat ke sini. Atau kalau misalnya setidaknya kalau nggak ngeliat ke sini tuh warnanya itu nggak hancur gitu ya. Nah, ini kan juga dari sisi pencahayaan juga beda-beda ini. Pencahayaannya yang ini terang, yang ini agak redup dikit, yang ini juga terang banget gitu. Jadi ini pintar-pintarnya teman-teman untuk bikin jadi nggak lebih kontras daripada si logonya ini gitu ya. Ya kan rada kurang bagus kalau misalnya lebih kontras. Karena ini sekali lagi cuma untuk cover ya. Sementara nanti penjelasan-penjelasan proyeknya mereka ya, mereka bangun 9 gedung, nah itu ada di apa namanya? Di lembar selanjutnya seperti itu. Jangan jangan dijelasin di sini gitu. Karena emang bukan tempatnya kita ngejelasin proyek-proyek dia di cover kayak gitu. Nah, seperti itu ya itu aja apa namanya contoh-contoh karyanya yang bisa menjadi rujukan bagi teman-teman. Maksudnya jadi ini ya, jadi nggak sekedar teori doang, tapi juga ini mempraktekkan gimana cara mempraktekinnya seperti itu tadi. Gimana tadi problem-problemnya ketika ada satu elemen yang dia nggak apa ya, yang dia secara default ini udah paling kontras gitu ya. Ya kayak tadi yang ini ya, ini warnanya sebenarnya ini kuning sama merah. Ini beda banget dari yang lain nih. Ini warna biru, tiba-tiba dia warna kuning sama merah gitu. Jadi orang pasti ngeliat ke sini dulu gitu. Ya. Jadi gimana caranya biar itu teman-teman bisa coba apa belajari tadi ya gimana cara kontras. Oh, ternyata biar kontras ya berarti ini harus lebih di gak kontrasin ya. Yang ini kan lebih gelap ya. Jangan sampai ini kegelapannya lebih gelap daripada ini gitu. Maksudnya jangan sampai dia warnanya lebih ngejreng daripada warna si titelnya ini gitu.
Kayak gitu ya. Seperti itu aja. Apa namanya? Contoh-contohnya dan ilmu-ilmunya. Insya Allah kita akan bisa lanjut di materi selanjutnya di hari Sabtu ya teman-teman. Insya Allah Sabtu malam juga. Kira-kira ada yang mau bertanya sebelum diakhiri sesinya? Jazakumullahu khairan katsira ya teman. Mas mau tanya Silakan, silakan, silakan. yang tadi PT apa kerja karya bisa itu Mas, coba. Ya, ya, kenapa? Ya, gimana, gimana? Itu warna ada shape kotak di bawah itu warna ungunya, ungu apa biru ya? Iya, iya, biru, biru. Biru itu ngambil dari logonya atau dari tambahan aja Mas? Oke, menarik, menarik. Ini nanti kita akan bahas di apa namanya di sesi selanjutnya sebenarnya ya. Nanti kita akan belajar prinsip Gestalt ya. Salah satu prinsip Gestalt ada similarity. Ya, jadi desain kita harus sesuai dengan ini sebenarnya sama aja similarity, repetition sama aja. Jadi karena ini adalah desain yang merepresentasikan brand ya. Jadi kalau misalnya kita ambil scope yang lebih luas lagi, yang lebih apa ya, yang lebih mundur lagi gitu ya, gimana ya maksudnya? Ya lebih luas lagi. Itu sebenarnya desain itu dia harus mengekor sama logo ya. Kenapa? Makanya kenapa logo itu mahal ya. Jadi banyak beberapa logo desainer itu nggak paham fungsi logo. Kenapa? Kenapa mereka nggak paham? Karena mereka nggak tahu kenapa logo itu mahal gitu ya. Nah, mereka tuh beberapa yang aneh temuin ya. Sebenarnya banyak ya, sebenarnya banyak yang nemuin menganggap logo itu hanya sebatas objek identitas gitu. Jadi maksudnya biar lebih mudah dikenali gitu. Kenapa mereka order logo? Biar lebih mudah dikenali. Padahal sebenarnya nggak sebatas itu teman-teman. Logo itu dia harus bisa jadi acuan dari semua desainnya. Jadi kalau misalnya desainnya apa namanya logonya warna kuning ya berarti desainnya harus warna kuning gitu. Kalau logonya warna hijau ya semuanya harus warna hijau. Nah, jadi pemilihan warna di logo itu segitu pentingnya gitu. Misalnya warnanya ada biru sama kuning seperti si PT Karya Bisa ini. Nah, ini kita tinggal cari aja warna yang mereka lebih gunain dominan gitu. Ternyata di historinya mereka lebih sering gunain biru gitu. Ya udah kita pakai biru. Birunya juga harus disamain dengan warna biru logonya gitu. Nah, biasanya kalau perusahaan besar itu mereka punya guideline. Tapi kalau misalnya si PT Karya Bisa ini, walaupun dia besar, dia belum punya guideline sih. Jadi ada beberapa yang nggak punya guideline. Ya, guideline itu nanti ada tulisannya sebenarnya. Ada panduannya. Kita harus pakai warna A, warna B gitu. Nah, itu kita nggak boleh, kita beda warnanya. Kayak misalnya bahkan hexnya itu, ya kalau misalnya teman-teman milih warna kan ada hexnya ya. Ada hexnya misalnya kalau putih FFF gitu ya. Kalau hitam 000 gitu ya. Abu-abu F1, F1, F1 kayak gitu. Nah, itu nggak boleh beda gitu. Nggak boleh beda sekedar warnanya itu. Itu beda dikit biasanya diomelin gitu. Ini kok beda ya gitu. Wah, apa namanya hexnya beda gitu. Itu biasa kalau misalnya ada di perusahaannya yang ada kreatif directornya, dia mereka bakal peka sama warna itu gitu. Ini bedanya sama logonya gitu. Ini dilihat juga beda hexnya. Jadi kenapa kamu ganti gitu? Nanti suruh revisi. Jadi usahakan disamain warna apa namanya warna logo sama warna ya semuanya ya overall desainnya. Ya kalau misalnya ada dikasih kesempatan untuk ngasih secondary color ya, ya beberapa brand ada yang biasanya mereka kasih secondary colornya ya. Jadi itu bisa ditambahin kayak misalnya kuning gitu ya. Atau nanti ada kuning kuning yang agak gelap boleh pakai itu gitu. Nah, biasanya itu izin dulu biasanya ya. Tapi kalau misalnya yang UMKM kita beda dikit sebenarnya nggak masalah gitu. Jadi kalau misalnya kayak kuning nih ya, kuning ternyata
pas dipakein di titel nih nggak kelihatan karena backgroundnya juga putih gitu. Nah, biasanya UMKM sorry. Biasanya UMKM itu mereka bikin logo kan ngasal ya. Mereka bikin logo ngasal, maksudnya sekedar estetik doang ya, nggak mikirin warna warna logonya tuh kayak gimana, terus habis itu eh apa namanya stylenya kayak gimana dan lain-lain ya. Jadi mereka tuh belum punya kapasitas kapasitas ke sana, jadi kita yang bisa guide mereka gitu. Ini kayaknya warna logonya nih bagusan warnanya kayak gini, lebih gelap gitu, lebih gelap dikit gitu, karena biar apa, biar nanti semua elemen itu kelihatan, logonya kelihatan gitu, mau digelap mau diterang kelihatan gitu. Seperti itu, jadi disesuaikan dengan logonya. Dan kalau misalnya ternyata susah nih, nggak sesuai gitu, eh, mau dipilih warnanya, tiba-tiba detailnya malah nggak kelihatan gitu. Kalau di logonya misal bagus, tapi pas di titelnya atau di backgroundnya itu kurang bagus. Nah, itu kita bisa kasih wawasan ke mereka untuk pakai warna yang lain gitu, yang lebih gelap atau lebih terang. Gak usah kita ganti warnanya, kita sekedar mainin terang gelapnya aja seperti itu. Nah, terus apa ya? Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan yang nanti, tapi ada nih, ada beberapa brand yang dia nggak sama gitu ya. Ada yang brand-brand yang dia sosial medianya warnanya lain. Nah, ini sebenarnya sekali lagi beda ya. Ini beda 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 pembahasan lagi. Nah, ini kalau kayak gini masuknya ke ranah branding lagi ya, bukan bukan ranah desain lagi. Dan itu nanti ada pembahasannya, terutama tentang coloring ini. Coloring itu nggak masalah, bisa berbeda asal masih satu tone misalnya. Misal sama-sama warna yang warm ya, sama-sama warna yang cold misalnya. Nah, warna-warna cold tuh kayak warna-warna biru, terus ungu ya. Nah, kalau warna-warna warm tuh kayak warna-warna merah, kuning, oranye, kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau misalnya pakai pakai warna yang kayak gitu masih sama warnanya, itu nggak masalah gitu. Jadi mungkin teman-teman aneh yakin udah pada belajar tentang color theory ya. Ada yang triadi, ada yang eh komplementari dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi kenapa berbeda, ada beberapa brand yang sosial medianya berbeda atau desain-desainnya berbeda, itu karena masih sesuai dengan guideline color theory yang mereka pakai gitu. Seperti itu. Gimana Mas Faruk? Baik Mas, terima kasih. Sangat menjawab. Oke, siap-siap. Oke, kira-kira ada mau bertanya lagi? Kasih waktu 1 menit ya. Yang mau bertanya silahkan raise hand. Atau langsung aja buka buka mic. Ngomong. Ini enggak. Gimana? Ada yang bertanya? Mungkin cukup Mas kayak. Cukup ya. Udah jam 10 juga ya. Kayaknya udah pada kode-kode. Gue udah ngantuk, woy. Ya. Jadi Balik aja. jadi kita akhiri aja ya. Ya alhamdulillah, apa namanya, materi tuntas walaupun tadi rada terlambat ya nih makanya. Silakan kepada Mas siapa tadi ya, Mas Hanan ya yang menutup. Silakan ditutup kepada moderatornya. Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mas Ibnu Rasih yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya ke depannya dan juga bisa kita praktekkan ketika kita menghadapi langsung dengan permasalahan yang ada. Kalau mungkin tidak ada yang ingin bertanya lagi, kita cukupkan acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi sebagai ucapkan khairan kepada
Mas Ibnu Raksih yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Mari kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tidur-tidur. Terima kasih Mas. Rebahan-rebahan. Ya, sama-sama.